Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang pendidikan taman kanak-kanak. Pendidikan taman kanak-kanak diatur pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah. Nah, dan keputusan Mendikbud nomor 0486 U92 tentang taman kanak-kanak. Nah, kalau yang sebelumnya di peraturan pemerintah nomor 27 itu dibahas tentang prasekolah. Kalau di Kemendikbud itu dibahas tentang taman kanak-kanak. Berdasarkan kedua keputusan itu, taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang berada pada jenjang pendidikan prasekolah dan berada pada pendidikan jalur sekolah, pendidikan TK. Pendidikan taman kanak-kanak merupakan wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik sesuai dengan sifat-sifat alami anak. Nah, itu dibahas dalam pasal 2 ayat 1 Kemendikbud nomor 0486. Ya, berdasarkan keputusan Mendikbud tersebut, tujuan taman kanak-kanak dinyatakan sebagai berikut. Pendidikan taman kanak-kanak bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap. Ini untuk meletakkan perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Nah, dengan memperlihatkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa taman kanak-kanak merupakan wujud pendidikan yang mempunyai posisi yang amat strategis, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai sumber daya manusia. Nah, dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangan anak, pendidikan taman kanak-kanak merupakan fondasi bagi proses selanjutnya. Anak taman kanak-kanak sedang berada dalam suatu masa yang disebut formative year atau masa-masa usia pembentukan. Pada usia inilah terbentuk dasar-dasar kepribadian anak, baik fisik, sosial, emosional, intelektual, moralnya, spiritualnya, bagi perkembangannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan taman kanak-kanak merupakan fondasi pertumbuhan dan perkembangan di fondasi awal. Peletakan batu pertama itulah fondasi awal. Dilihat dari proses pendidikan taman kanak-kanak berada dalam jalur antara pendidikan dalam keluarga dan bersifat informal dengan pendidikan di sekolah yang bersifat formal. Jadi ada dua jalur, formal dan informal. Pendidikan TK, taman kanak-kanak mempunyai fungsi suplementer, komplementer, dan substitusi bagi pendidikan dalam keluarga dan juga pendidikan di sekolah. Sebagai suplemen, pendidikan TK menambah kekurangan pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga dan sekolah. Sebagai komplemen, pendidikan TK melengkapi pendidikan di keluarga dan di sekolah. Untuk melengkapi, ya. Sedangkan sebagai substitusi, pendidikan taman kanak-kanak merupakan alternatif atau pengganti bagi pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di keluarga dan atau di sekolah. Meskipun pendidikan TK tidak merupakan keharusan bagi
sebagai persyaratan bagi anak masuk sekolah dasar. Namun, pendidikan di TK akan memberi landasan yang kuat bagi proses pendidikan selanjutnya. Nah, selama ini keberadaan di taman kanak-kanak mereka akan memperoleh asuhan, perawatan, dan pendidikan yang lebih terarah dan bermakna. Menurut ketentuan yang berlaku, taman kanak-kanak diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Nah, mengingat urgensi pendidikan taman kanak-kanak, baik dari aspek perkembangan anak maupun proses pendidikan, maka taman kanak-kanak seyogyanya diselenggarakan dengan sebaik-baiknya secara konstitusional, konsepsional, dan profesional. Hal ini mengandung makna bahwa menyelenggarakan taman kanak-kanak hendaknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku berdasarkan azas konseptual yang relevan serta pelaksanaan yang memiliki kompetensi yang memadai. Jadi jangan sembarangan guru-guru taman SMP masuk ke TK mengajar di taman kanak-kanak, jangan. Untuk inilah penyelenggara taman kanak-kanak seharusnya memperhatikan berbagai unsur yang melandasi dan menunjangnya seperti menyelenggarakan organisasi, manajemen, sarana, dana, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Nah, itu jangan dianggap di taman kanak-kanak itu hanya menyanyi-nyanyi pulang. Enggak. Di situ terdapat juga pendidikan formal. Seperti anak-anak dilatih berolah fisik, olah mental, dan kegiatan-kegiatan bermain yang bermakna. Bermain sambil belajar sangat penting di taman kanak-kanak. Karena mulai bermain anak belajar, bermain sambil belajar. Adik belajar sambil bermain. Nah, ketika anak-anak belajar mencampuri warna, di situ dia sudah tahu, oh warna ini dicampur ini akan menjadi warna ini. Warna ini dicampur warna ini akan menjadi warna ini. Nah, di situ dia akan belajar berteman, bersosialisasi dengan teman. Ada anak-anak yang suka memukul, anak-anak yang suka penyayang, ada anak-anak yang suka membimbing, ada anak-anak menjadi pemimpin di situ. Nah, dia akan belajar komunitasnya masing-masing. Dia anak akan memperhatikan bagaimana keteladanan yang diperlihatkan guru. Nah, dia akan belajar bagaimana guru memperlakukan dia dengan baik, bagaimana teman-temannya memperlakukan dengan baik. Ada anak yang memperlakukan temannya sangat baik. Ketika temannya datang, dia akan merangkul, ayo kita bermain. Nah, di sana dia akan bermain. Ketika ada teman yang mengganggu, jangan ganggu nih temanku. Dia sangat menyayangi temannya. Nah, dalam hal ini adalah fondasi awal. Anak akan merasa bahagia, terlindungi, dan punya komunitas yang nyaman. Dia punya teman yang baik, yang mengayomi temannya. Ada teman yang mengayomi, ada teman yang selalu mendampingi kemana saja. Ayo aku mau kencing, aku nggak berani. Ayo aku temanin. Nah, jadi ada temannya yang selalu siap menemani kemana saja. Lalu dia bawa ke kamar mandi, dia temani. Lo kok di sini temanin teman Bu Guru, temanin Lisa Bu Guru. Jadi dia siap menemani temannya. Jadi dalam hal ini anak-anak yang sesudah mendapat pendidikan di taman kanak-kanak, dia mempunyai pengalaman baru, mempunyai pengalaman yang tidak mungkin berbeda dengan di rumah. Karena di sekolah mempunyai teman yang banyak, anak-anak merasa senang dan bahagia. Hari ini dia berjumpa dengan teman ini dan nanti ketika bergabung dia akan bermain bersama-sama. Memang sangat menyenangkan. Makanya anak-anak ketika di taman kanak-kanak mereka ceria, tertawa dan gembira, ya.
Begitulah yang terjadi di sekolah. Anak-anak sangat bahagia, apalagi gurunya sangat pengertian, cara pengasuhannya memang benar, berkarakter, dan sangat menyenangkan. Alhamdulillah pondasi awalnya meletakkan pondasi dasarnya itu sangat bagus ya. Jadi menjadi guru taman kanak-kanak saya sangat mengharapkan itu memiliki pengetahuan dasar, memiliki pengetahuan dan selalu ingin menambah ilmu pengetahuan, tidak cuma sekedar punya pendidikan dasar, tapi cobalah mencari lebih karena untuk sekarang lebih mudah mencari pengetahuan. Di mana-mana kita tinggal buka internet, semua kita dapat pengetahuan. Jadi yang kita status yang kita anggap nih, aku sudah punya ilmu. Tidak, kita mencari terus menggali bagaimana cara kita mengajarkan, bagaimana kita mengasuh anak yang begini, ya bagaimana kita menghadapi anak yang seperti ini. Kita harus tahu untuk mengendalikan mereka agar mereka memiliki masa depan dan perkembangan yang baik di masa yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.